Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah tersambung dengan Taris Hirziman dari Washington DC. Taris, apakah kondisi di Washington DC saat ini sudah mulai berangsur kondusif atau masih terjadi gelombang protes? Ya, Danisa, sampai dengan malam hari ini masyarakat atau pengunjuk rasa di depan Gedung Putih masih berkumpul. Dan kita sempat terurai beberapa saat karena para pengunjuk rasa ini melakukan long march. Kalau bila Anda melihat di sisi kanan saya ini, masyarakat pengunjuk rasa ini sudah mulai datang lagi membawa perlengkapan mereka dan menyuarakan protes mereka atas kematian George Floyd, seorang warga Minneapolis, Minnesota yang meninggal akibat penindakan petugas kepolisian di sana. Dan untuk saat ini di Gedung Putih belum ada tanda-tanda masyarakat akan membubarkan diri, meskipun untuk saat ini Washington DC baru saja menerapkan aturan untuk curfew atau jam malam yang berlaku sejak pukul 11 malam sampai dengan pukul 6 pagi. Dan untuk saat ini waktunya sudah menunjukkan pukul 10, artinya 1 jam lagi masyarakat sudah harus diminta membubarkan diri atau petugas akan melakukan penindakan, dan ini bisa berdampak cukup signifikan begitu. Dan untuk saat ini berbagai aksi dilakukan oleh masyarakat dan beberapa kali sempat ada upaya provokasi yang dilakukan dari sejumlah pihak yang dari sisi pengunjuk rasa yang mengakibatkan aparat pun harus bertindak. Untuk saat ini petugas yang berjaga di sekitar Gedung Putih terdiri dari gabungan kepolisian Secret Service atau pengamanan presiden. Tentu juga ada petugas dari kepolisian Kota DC dan juga Park Police dan juga Garda Nasional sudah diturunkan dari satuannya. Dan bila Anda melihat di sini, dan ada yang menarik, ada yang mencoba untuk melakukan beberapa aksi-aksi seperti itu, dan ini memang sudah berlangsung sejak sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Dan apabila kita merujuk pada kondisi atau keadaan yang ada di Washington DC ini, hanya diperbolehkan sampai pukul 11 malam tadi, karena untuk jam malam atau curfew baru diperbolehkan atau baru diberlakukan pada hari ini saja. Baik, Taris, kalau kita saksikan bersama bahwa di sana cukup banyak massa yang masih berkerumun dan tampaknya juga beberapa warga nekat untuk melakukan provokasi di situ. Apa tindakan dari petugas untuk menghalau ataupun mengatasi kerumunan massa yang ada di sana? Ya, untuk saat ini kami melihat petugas atau aparat keamanan mencoba untuk menjaga beberapa titik dan melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar areal Gedung Putih. Namun untuk saat ini dari pantauan kami, kepolisian berada di sisi kanan saya yang terletak tepat di depan Gedung Putih. Itu mereka semua berjaga hanya untuk membuat jarak antara Gedung Putih dengan kerumunan massa. Ini adalah tempat taman yang disebut sebagai Lafayette Square, yang mana Lafayette Square ini merupakan terletak tepat di depan persis dari Gedung Putih. Dan untuk saat ini massa dijaga hanya sampai di depan pintu masuk Lafayette Square. Sementara untuk mendekati Gedung Putih sudah diperbolehkan, tapi apabila kita melihat 3 hari sebelumnya atau pada saat hari pertama terjadi unjuk rasa di Washington DC, ini sempat terjadi bentrok antara petugas Secret Service dengan pengunjuk rasa yang ada di sini. Karena semua unjuk rasa protes ini dimulai sekitar 1 minggu yang lalu di kota Minneapolis, Minnesota, dan kemudian beberapa titik juga sempat terjadi kerusuhan begitu dari semua unjuk rasa yang berlangsung damai. Dan di Washington DC, dari informasi kami terima selama 3 hari terakhir ini juga ada beberapa aksi unjuk rasa yang berlangsung damai kemudian berujung pada perusakan beberapa lokasi. Tadi kami sempat memantau, dan untuk saat ini sudah ada pasukan keamanan disiagakan lebih banyak dan memastikan jalannya unjuk rasa ini dapat berlangsung kondusif. Namun kami masih akan melihat perkembangannya lagi, mengingat baru saja Washington DC hari ini menerapkan curfew atau jam malam, sehingga ini mungkin akan jadi perubahan baru dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan. Sejauh ini mereka masih menyuarakan aspirasinya untuk memastikan atau menyuarakan kekecewaan mereka, mengingat kematian George Floyd ini dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian, dan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi rasial. Meskipun begitu, 4 polisi yang menindak George Floyd ini sudah dipecat dan kemudian menjalani proses hukum. Namun mereka semua menganggap sebagian besar di sini bahwa hukuman yang diberikan, yaitu pasal terkait pembunuhan dan juga kelalaian mengakibatkan kematian, ini disebut kurang memuaskan bagi mereka, sehingga mereka juga masih melakukan unjuk rasa dan meluas di berbagai titik, tidak hanya di Washington DC saja,
terutama di epicentrumnya di Minneapolis, juga menyebar berbagai kota seperti Seattle, Los Angeles, dan New York. Dan untuk itu juga, salah satu cara yang mereka lakukan, apabila Anda melihat di sisi kiri saya itu, masyarakat mencoba, pengunjuk rasa di sini mengangkat tangan mereka sebagai bentuk simbolis menyerah kepada polisi. Dan memang untuk aksi unjuk rasa ini, sempat kami memantau ada beberapa aksi provokatif yang dilakukan, melempar botol ke arah petugas dan kemudian dibalas dengan semprotan pepper spray atau semprotan merica. Baik, Taris, adakah informasi seperti apa kondisi dari orang-orang yang berada di dalam Gedung Putih, ataupun mungkin informasi terkini apakah Presiden Donald Trump juga saat ini berada di dalam Gedung Putih, di antara barikade atau blokade massa yang saat ini sedang mengepung Gedung Putih? Ya, kami belum dapat informasi pasti mengenai apakah Presiden Donald Trump berada di Gedung Putih saat ini. Dan memang semua pengunjuk rasa ini tidak hanya di Washington DC saja, tapi di semua negara bagian Amerika Serikat ini masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengingat sejauh ini Presiden hanya menyampaikan tanggapannya melalui akun Twitternya, dan ini terbilang cukup kontroversial. Namun untuk itu mereka masih menunggu pernyataan resmi dari Gedung Putih terkait dengan aksi peledakan tersebut. Namun semua tetap disiagakan di sini dan kita masih akan melihat perkembangannya nanti. Terima kasih Taris Hirziman melaporkan situasi terkini dari Washington DC, tepatnya di depan Gedung Putih. Kita akan kembali mengupdate situasi terkini di segmen selanjutnya. Taris, terima kasih.